Pekerjaannya apa di sini sehari-hari? Hari-hari Iya. ya kita mah Minta-minta. minta aja. Ya kalau nggak dikasih modal, yang mana bisa ada keterampilan. Keterampilan itu harus ada modal. Indeks pembangunan manusia menunjukkan kualitas hidup warga di sebuah negara. Indeks ini dihitung dari pendidikan, kemudian pendapatan, dan juga angka harapan hidup. Dan Indonesia masih menempati peringkat yang kurang menggembirakan karena data terakhir tahun 2015, Indonesia menempati ranking 110 dari 187 negara. Ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar daerah membuat sekelompok masyarakat yang tidak punya keahlian dan juga tidak punya modal berbondong-bondong ke kota besar untuk mengadu peruntungan. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, tak aneh rasanya jika Jakarta dijadikan tujuan utama para kaum pendatang mencari peruntungan. Keterbatasan keterampilan tak lantas halangi mimpi mereka untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, perilaku nekat kaum urban ini nyatanya menimbulkan persoalan baru di ibu kota. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Sepanjang 2016, lebih dari 18.000 PMKS tercatat berada di Jakarta. Untuk menanggulangi hal ini, setiap harinya Dinas Sosial Provinsi DKI melakukan penertiban guna menekan laju pertumbuhan PMKS. Meski petugas Dinas Sosial rutin melakukan penertiban, masih saja ada PMKS yang terjaring operasi. Aslinya mana, Nenek? Cirebon. Cirebon. Kenapa jauh-jauh sampai Jakarta? Nyari emak saya. Oh, terus di sini Di sini nggak ada. pekerjaannya apa di sini sehari-hari? Hari-hari Iya. ya kita mah Minta-minta. minta aja. Oh, minta-minta. Kenapa kok nggak kerja yang lain? Enggak. Nggak ada pekerjaan lain. Enggak ada. Emak dulu ini sekolahnya sampai kelas berapa? Enggak sekolah. Nggak sekolah. Terus keterampilan punya apa? Bisa apa? Enggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Enggak. Oh. Nah terus nih kalau minta-minta dapat berapa sehari? Hari dapat berapa? Harinya dapat 50. Oh, 50. Kenapa sih kok nggak cari pekerjaan lain? Neng? Enggak. Kenapa? Enggak. Nggak mau susah atau gimana? Ya. Nah kira-kira apa solusi Pemkot atau Pemda gitu? Pemprov? Kira-kira apa solusi Pemprov? Solusinya ya tanggung jawab. Enggak. Ya. Enggak mau. Kan dilihat dari usia ini. Daripada dia edukasi nanti kita lagi, minta lagi. Enggak minta-minta saya. Udah berapa kali kena? Enggak ketemu. Ya, waduh. Gimana? Jangan bohong. Pengennya seperti apa sih nenek ini sekarang? Seperti kita sendiri. Artinya kan ini kalau peraturan daerah bilang nggak boleh ada apa namanya mengganggu ketertiban gitu. Nah ini kira-kira nenek biar bisa tenang, nyaman, punya pekerjaan yang bisa menghidupi nenek, kira-kira mau nggak kayak gitu? Enggak. Kenapa maunya apa Enggak sekarang? mau. Maunya apa? Enggak mau. Ya, siap. Saya nggak pulang. Ya, nah dulu. Takut saya. Takut sama siapa? Enggak apa-apa, Takut Nek. sama ini petugas. Iya. Emang kenapa kalau takut? Kenapa kok takut sama petugas? Jadi di sini mau duduk-duduk aja begitu? Iya. Nungguin emak saya. Makanya mau datang ke janjian. Udah janjian emak saya. Jam berapa? Oh, udah. Tahu jam berapa nama. Ada berapa orang ya di sini? Teman Saya aja. Enggak, saya aja sendiri. Benar, mau sendiri. Sendiri. Memang rumit dan ini harus melibatkan seluruh pemerintah provinsi.
provinsi maupun kabupaten ya. Jadi tidak hanya diselesaikan di ibu kota saja, itu pembenahan yang menyeluruh di asal masing-masing dari penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Ya, mari Pak. Setelah ditertibkan, biasanya para PMKS ini langsung dilimpahkan ke Panti Sosial Bina Insani atau PSBI untuk diidentifikasi. Pak, kan kalau menurut Perda, kalau pengemis itu kan ditempatkan di panti sosialnya sampai 21 hari begitu ya. Nah, apa targetnya selama 21 hari ini di panti sosial? Kalau di panti kita ini 21 hari adalah target minimal sebenarnya. Bisa kalau mungkin sebagai efek jerah pun kalau dia tidak bisa berubah akan kita ambil lagi. Target kita dalam proses 21 hari ke atas ini adalah memberikan pembinaan. Awalnya sebenarnya efek jerah, tapi di dalam ini kita memberikan pembinaan macam sosial, pembinaan dalam bidang perlindungan sosial, hukum, kemudian ada bentuk keterampilan yang mungkin bisa membekali dia di dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Tingkat keberhasilannya kemudian untuk bisa berubah sikapnya gitu. Gimana Pak? Kalau dari pemantauan Bapak di panti sosial? Kalau saya melihatnya dari tahun ini hasil penertiban kita, sekarang jumlah WPS yang PMKS yang masuk di kita ini kurang lebih sudah hampir 1.800 ya, sudah dalam hitungan sampai bulan Juni ini hasil pantauan kita yang tertangkap lagi persentasenya nggak sampai 10%. Mungkin tak wajah baru ya, bagaimana yang lama-lamanya sudah kapok kayaknya. Ada cerita menarik nggak seputar para pengemis yang mungkin dibina di panti sosial? Iya, yang antik juga memang kalau yang kita amati di sini di panti kita ini, contoh memang yang para pengemis. Jadi kan kalau di luar itu mengemis dengan gayanya macam-macam ya. Ada yang kaki buntung, tangan buntung, yang ngesot, macam-macam gitu kan. Nah, di dalam hasil interview kita, wawancara kita kepada mereka, apa yang dia punya, rupanya pengemis itu kan meminta belas kasihan aja. Tapi di latar belakang itu mereka mungkin ada yang mampu gitu ya, punya rumah, macam gitu kan. Apa yang paling fantastis mungkin apa? Punya apa yang pernah ada di sini Pak? Dulu di daerah Pantura itu ya, Pantura dia udah punya kapal, ya, punya kapal. Gimana kalau pulang itu dia dipanggilnya juragan di Pantura itu, dia punya kapal kalau nggak salah 2 lah, kapalnya itu disewain. Nah seperti itu yang musiman itu, cuman sekarang sudah sudah kita berikan pembinaan di seluruh daerah. Yang terakhir ini adalah pengemis yang belum lama ini masih kita tahan, dia punya anak, nah dia model kayak suster ngeset gitu ya, nah dia rupanya setelah kita tanya, kita wawancara, pijar terus, rupanya dia punya deposito. Dia punya deposito kurang lebih 500-an juta lah ya, 500-an juta. Penghasilan para PMKS yang lumayan ini pun mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk membayar sewa rumah. Bapak mana tinggal di sini di mana? Di Galur. Galur. Apa? Ya. Ngekos atau kontrak? Berapa per bulan? 550.000. Biaya 550.000 itu berarti ada. Ngasihnya ngintrit. Iya. Iya, Sudah ada bayangan pendapatannya dari mana nanti gitu. Iya. Bayarnya dari mana? Sudah Rencananya kepikir memang sih. mau minta-minta aja buat bayar itu. Iya. Ada sih. Iya, cuma nanya sekedar. Ya, sehari, ya saya ngomong sejujurnya ya Mas ya. Saya sehari tuh kasarnya mengemis gitu ya. Ya. Atau minta-minta. Bagusnya minta-minta atau kasarnya pengemis. Saya tuh sehari boro-boro dapat duit 100.000 Om. Ya. Paling gede tuh 30-40 ya sekitar 50 ribuan. Yang cuman saya kumpulin
bayar kosan. Buat bayar kosan. Saya walaupun kehidupan saya begini nggak punya apa-apa, saya nggak mau tidur kelentaran di pinggir jalan-jalan di kolong-kolong jembatan. Ya justru ini yang saya dipikirkan. Ngapain pakai kacamata begini-gini juga? Di kampung saya, di kabupaten saya begini, di Cirebon begini. Wah, ini sih bisa utara kepalanya sebelah ini bikin repot-repot yang nggak karu-karuan ini.